Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi Puting Beliung. Salawat dan juga salam hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita mengkaji kitab sirah dari Rahiqul Makhtum. Khusus malam ini kita akan membahas tentang beberapa dosa yang dianggap remeh manusia, bahkan tidak disadari bahwa itu sebuah dosa. Dari ucapan-ucapan manusia yang sadar ataupun tidak terkadang terlontar, dan ini banyak di masyarakat sehingga kita harus luruskan, karena dosa lisan itu berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilun nara al-fam wal faraj. Dua lubang yang menjadikan kebanyakan orang masuk neraka itu adalah lisan dan kemaluan. Sampai-sampai dosa lisan ini Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikatnya untuk mencatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan manusia ketika terucap itu semua dicatat oleh malaikat raqib dan atid, sampai dikirim dua malaikat untuk mencatat semua yang keluar dari lisan ini. Bahkan terkadang manusia dimasukkan ke neraka itu bukan karena banyak bicara. Boleh jadi mungkin satu kalimat yang dikeluarkan, tapi satu kalimat ini mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup memasukkan ia ke dalam neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulki laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sungguh ada seorang hamba, kata Rasul, mengucapkan satu kalimat. Lihat, bahasa Rasul satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat. Tapi dalam satu kalimat ini terkandung kemurkaan Allah. Hebatnya dia ucapkan tanpa sadar, bukan dengan kesadaran dia ucapkan, tanpa sadar pula dia ucapkan. Maka dampaknya cukup melemparkan orang ini ke dalam jahannam. Wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muad, sakilatka ummuka ya Muad, wa hal yakubbun nas fi nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka dirimu hai Muad, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam neraka di atas wajah dan hidung mereka itu kecuali karena dosa-dosa lisan. Maka malam ini kita akan membahas tentang dosa lisan. Kalimat-kalimat yang biasa diucapkan manusia padahal di dalamnya ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kalimat-kalimat itu? Yang pertama, kita sering mendengar di masyarakat, kalau ada orang dinasihati,
Umpamanya seorang perempuan tidak pakai jilbab, dinasihati, pakailah jilbab, tutup aurat, berdosa. Apa katanya? Yang penting hatinya. Sering ngomong gitu kan? Yang penting kan hatinya Ustadz katanya. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tersebar kalimat seperti ini. Yang penting hatinya. Dikiranya Allah Subhanahu wa taala itu ya hanya menghisab hati orang saja. Allah itu bukan menghisab itu lantaran kesalahan hati saja. Kesalahan lisan, kesalahan badan, semua dihisab. Makanya dalam hadis yang masyhur Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memang tidak memandang bentuk tubuh kalian ataupun tidak memandang wajah-wajah kalian, tapi yang Allah pandang dua. Pertama hati, dan yang kedua amalan. Amalan ini mencakup badan dan lisan. Maka hati-hati kalau ngomong yang penting hatinya itu. Karena yang dihisab itu bukan hanya sekedar hati, saya ulangi, tetapi juga anggota badan dan juga lisan. Tadi hadis yang saya sebutkan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam wa fi riwayatin tahwi bihi sab'ina kharifan finnar. Seorang hamba mengucapkan satu kalimat. Kalimat pakai apa? Pakai hati, pakai lisan. Kalimat itu dia ucapkan tanpa sadar. Rupanya kalimat itu mengandung kemurkaan Allah Azza wa Jal, cukup memasukkan dia ke dalam jahannam. Dalam riwayat dilemparkan ke dalam neraka jahannam sedalam 70 tahun. Maka hati-hati ngomong seperti itu. Yang penting hatinya. Orang yang ngomong yang penting hatinya pun belum tentu hatinya baik kan? Kalimat yang penting hatinya, emang hati anda yang ngomong begitu bersih? Kalau hati anda bersih, pasti akan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau bersih hatinya. Ketika anda mengatakan yang penting hati, menunjukkan hati anda ini kotor sebenarnya, tidak tunduk kepada syariat. Maka hindari kalimat-kalimat seperti ini. Ini kalimat pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada orang dinasihati, umpamanya ini ya terbalik nih, wanita ini sudah berjilbab, panjang pula jilbabnya, pakai cadar, niqab, kaos kaki, kaos tangan gitu ya. Tetapi mungkin masih belum bisa meninggalkan perbuatan buruknya seperti ghibah, namimah, masih ada lah gitu. Muncullah kalimat apa? Daripada engkau melakukan ghibah, lepas saja jilbabmu. Buat apa pakai jilbab kalau lidahnya masih menggibah orang? Aneh kamu ini, kadang-kadang lidahmu lebih panjang daripada jilbabmu. Copot sajalah katanya. Masa orang suruh nyopot jilbab gara-gara ghibah? Anda harus paham, wa ma tuqaddimu min khairin ya'lamhu Allah. Kebaikan apapun yang anda sodorkan kepada Allah, Allah pasti akan membalasnya, sekecil apapun. Sebagaimana sekecil apapun dosa yang anda lakukan pun Allah akan mencatatnya. Jadi nggak ada hubungan kait antara jilbab dengan ghibah. Jilbab itu berpahala, ghibah itu berdosa. Tinggal ditimbang aja lah pahala dan dosanya. Sekarang kalau seandainya disuruh copot jilbab, copotlah jilbab dia. Kemudian bergibah, apa 2 kali lipat tuh, kuadrat tuh dosanya. Udah nggak pakai jilbab, gibah lagi. Gimana sebenarnya? Masih mendingan pakai jilbab ghibah daripada tak pakai jilbab, dia ghibah kan? Dua-duanya dia kena. Sudah tidak nutup aurat, kena dia dosa. Ghibah kena lagi. Jadi kalimat-kalimat seperti ini tidak pantas.
Cukup dinasihati gibahnya saja, jangan pula suruh lepas jilbabnya. Buat apa pakai jilbab, kelakuannya kayak setan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tidak boleh. Atau umpamanya orang-orang yang terkejut, saya sering mendengar kata-kata itu, astaga pula diucapkan dia. Ada lagi ditambah, astaga naga, ada naganya pula situ. Atau ucapan yang lain apa ya? Jangkrik pula keluar. Ada orang-orang yang terkejut itu, aneh-aneh dia ucapkan. Harusnya, atau mungkin terkadang ya, orang ini salah mengucapkan niatnya baik. Ketika terkejut itu, harusnya dia mengucapkan subhanallah, dia katakan masya Allah. Harusnya mengatakan masya Allah, dia ucapkan pula subhanallah. Maksudnya apa? Kalimat subhanallah ikhwan itu artinya maha suci Allah. Seharusnya ucapan subhanallah ini diucapkan kapan? Ketika mendengar keburukan atau melihat sesuatu yang antum tidak suka. Jadi kalau antum melihat keburukan di hadapan antum tidak suka, atau mendengar keburukan, antum ucapkan subhanallah. Ya. Tapi kalau antum melihat kebaikan di hadapan antum atau kabar yang baik, katakan masya Allah. Itu balik kan antum. Wow, kalau mantap subhanallah, masya Allah. Ya. Begitu juga ketika terkejutnya karena apa? Kalau terkejutnya karena sebuah keburukan, lupa, ya, tertinggal sesuatu di rumah, itu kan keburukan namanya. Katakan subhanallah, lupa tadi. Nah, gitu ya. Atau umpamanya antum ngutangi orang, nggak bayar-bayar, udah lupa dengan dia. Tahu-tahu bawa uang 1 koper, nih saya bayar, kan senang tuh. Masya Allah. Gitu. Jadi terkejutnya itu jangan pakai bahasa-bahasa lain. Ya, bahasa-bahasa terkadang naudzubillah, saya pernah mendengar orang-orang awam itu kalau terkejut pula bahasa-bahasa jorok yang dikeluarkan. Bahasa-bahasa jorok yang dikeluarkan. Ini akan dihisab pada hari kiamat. Jangan. Ya, walaupun astaga ini apa? Bahasa apa astaga? Bahasa apa astaga? Hah? Belum tahu bahasa apa? Bahasa Melayu kan? Enggak ya? Mungkin astagfirullah disingkat jadi astaga gitu ya. Maksudnya astagfirullah disingkat jadi astaga gitu. Masya Allah ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin bahasanya halus ikhwan. Bahasanya halus. Tapi hakikatnya di dalamnya tidak layak diucapkan. Contoh umpamanya, ada orang melihat musibah, orang terkena musibah ini, ya. Mungkin kemalangan, mungkin anaknya mati, keluarganya ada yang mati gitu, pokoknya musibah lah. Dan kita kasihan dengan dia, karena melihat musibah yang dideritanya, kita kasihan pula sama dia. Akhirnya dia ngomong gimana coba? Nggak layak orang seperti itu dapat musibah tuh. Kasihan katanya. Nggak boleh kawan ngomong seperti ini. Layak tidak layak dalam mendapatkan musibah itu Allah yang menentukan. Antum kira apa semua musibah itu jelek? Tidak. Terkadang musibah itu untuk mengangkat derajat. Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis, ma yusibul mu'min min syaukatin wa ma fawqaha illa rafa'ahu Allah. Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang mukmin, apakah tertusuk duri atau mungkin di atas itu, terkadang Allah sengaja mengangkat derajatnya. Maka dulu ada orang soleh, dia tidak punya anak kecuali satu. Orang soleh ini tidak punya anak kecuali satu, dan dia sangat mencintai anaknya. Jadi Allah takdirkan anaknya meninggal, kemudian dikebumikan ke pekuburan. Jadi murid-muridnya orang saleh ini,
murid-muridnya orang saleh ini tiba-tiba berteriak dan mengatakan, "Ya Rabb, kenapa mesti anak guru kami yang saleh ini yang meninggal? Kenapa enggak kami saja?" katanya. "Kenapa enggak kami saja?" Maka orang saleh ini marah dan mengatakan, "Apa yang kalian katakan? Kalian itu sudah menentang Al-Quran." Kemudian dia membacakan ayat di dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma min musibatin innalillahi," itu gimana ayatnya? "Alladzina idza asabahum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Harusnya kalian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan mengucapkan seperti itu. Kenapa enggak aku saja? Kenapa mesti dia kan? Kalimat seperti ini, ikhwan, ada kalimat halus seolah-olah orang ini menuduh Allah Subhanahu wa taala apa? Zalim. Menuduh secara tidak langsung, mengatakan Allah zalim sama orang itu. Allah tidak zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibahnya kepada seseorang, imma Allah sedang mengangkat derajatnya, atau imma Allah sedang menyadarkannya. Allah tegur dia supaya dia jangan terus bermaksiat, ditegur supaya sadar. Antum bilang kasihan, orang sedang diangkat derajatnya, antum bilang kasihan pula. Maka kalimat seperti itu tidak boleh. Atau mungkin sebaliknya, mungkin menurut mata kita orang itu tidak layaklah sukses, atau mungkin fisiknya cacat, tapi Allah Subhanahu wa taala bentang rizkinya, kaya dia, ya, usahanya masih bentang tikar aja, pokoknya berhasil. Tiba-tiba kita nyeletuk, masa orang kayak gitu kok bisa kaya? Coba, masa orang kayak gitu? Nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah itu sudah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rizki-rizki kalian. Enggak boleh kita mengucapkan kalimat seperti itu. Karena langsung ataupun tidak, sadar ataupun tidak, Anda sudah menganggap Allah jahil. Mungkin Allah jahil, Allah bodoh, ya, suka-suka dia ngasih gitu. Enggak, Allah ketika memberikan rizki tahu sesuai dengan kemaslahatan hamba itu. Kan Allah yang ciptakan kita. Kalau Allah memberikan rizki itu, Allah paham dengan ilmunya. Kenapa kita kemudian mengatakan seperti itu? Tidak boleh. Karena kalimat seperti ini ada rahasia-rahasia yang tidak bagus, ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala jahil, tidak paham. Terkadang ikhwan, ada orang-orang itu sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan. Lau afqartuhu, kata Rasul dalam hadis qudsi, kalau seandainya aku fakirkan dia, la afsadat fi dini, boleh jadi dia rusak agamanya. Atau ada di antara hamba itu, laman yasluhu illa al faqr, lau agnaituhu la afsadat fi dini. Atau ada orang-orang yang sengaja Allah fakirkan, enggak kaya-kaya, usaha macam mana pun enggak kaya-kaya dia. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, sebab kalau aku buat dia kaya makin rusak agamanya. Allah Maha paham ya apa yang diberikan. Enggak boleh kita ngomong seperti itu. Dan ngapain pula antum ngurusi orang? Kok ngurusi orang pula? Itu hasad namanya, ya kan? Maka kalimat-kalimat seperti itu tak layak diucapkan. Ataupun mencela waktu. Nah, ini yang sering, ya, sial banget hari ini. Nah, sering antum dengar gitu, sial banget hari ini. Ataupun mengatakan, pamannya antum diajak pesepak bola nih, hari Rabu pula, ya, kemudian mengatakan, kalau Rabu pasti antum kalah. Jadi kekalahan dinasabkan ke hari Rabu, ya, atau hari Senin gitu ya. Atau orang-orang Jawa gitu ya, ada sebagian mereka yang masih meyakini bulan Suro itu bulan petaka. Kalau datang bulan Suro, aduh ini bulan penuh petaka ini katanya. Bulan Suro dibilang petaka gitu ya. Nggak boleh. Atau lebih parah lagi nih, zaman edan katanya.
Kamu yang edan, bukan zaman. Ya. Kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh. Kenapa demikian? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, naibuz zaman wal aibu fina wama lizaina atau wama lizamanina aibun siwana. Kata Imam Syafi'i, naibuz zamana wal aibu fina wama lizamanina aibun siwana. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita mencela zaman, waktu, sedangkan yang tercela adalah kita. Tidak ada aib bagi zaman selain aib yang datang dari kita. Tidak boleh kita mengatakan zaman edan. Zaman itu enggak edan sejak zaman dulu, sejak terbit matahari dulu sampai terbenam, sampai hari ini begitu-begitu saja. Hari berlalu datang, minggu pergi datang, bulan entah kemana datang, tahun, semua sama dari dulu sejak Adam sampai sekarang. Ya gini-gini saja waktu. Cuman ada yang makin ke sini, maksud mendekatkan kiamat, maka makin dipercepat waktu itu. Hanya itu saja. Tapi kalau kita celah zaman dengan mengatakan seperti itu, ini sial banget ini hari ini. Ya. Ini tidak boleh, karena langsung ataupun tidak Anda sedang mencela yang menciptakan zaman, yang membolak-balikan zaman. Kata Rasul, la tasubbu dahra fa inna ma ana dahrun. Jangan kalian celah waktu. Aku yang membolak-balikan waktu, kata Allah. Jadi mencela waktu itu sama dengan mencela yang membolak-balikannya siapa? Allah. Allah antum celah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam hal ini ulama membagi tentang hukum mencela waktu ini. Kalau maksudnya sekedar memberikan kabar saja, lil khabar saja. Pamannya memang hari ini panas luar biasa, panas sekali. Kemudian kita katakan, aduh, lelah kali hari ini. Ya, lelah kali hari ini karena panas. Itu tidak apa-apa. Karena sifatnya khabar, menghabarkan. Tidak ada celahan di sini. Ya. Yang tidak boleh itu kalau seandainya kita mencela, sial kali hari ini, itu mencela. Edan kali zaman ini, itu mencela namanya. Itu tak boleh. Atau yang ketiga bisa jatuh kepada syirkul akbar. Kalau yang tadi mencela zaman bisa saja masuk kepada syirkul asghar atau haram. Tapi kalau dia mencela zaman atau meyakini zaman itulah yang membawa petaka, maka ini bisa syirkul akbar, karena zaman itu tidak bisa apa-apa oleh yang putar. Ya. Menasabkan peristiwa kepada zaman itu salah. Ini juga di antara ucapan yang sering diucapkan manusia. Atau umpamanya berandai-andai. Di masyarakat kan suka tuh ngomong berandai-andai itu. Tapi bukan untuk lil khabar, bukan karena khabar menghabarkan, atau bukan karena sebuah nikmat, bukan. Kalau untuk khabar dan nikmat tidak ada masalah. Contoh umpamanya, seandainya kamu datang kemarin, wah, kami masak-masak nasi kebuli. Ah, itu tidak apa-apa, ngasih kabar, ya kan? Nggak ada masalah kan? Ya. Atau umpamanya di berandai-andai, andai aku seperti dia, kaya, aku pun sama lah mau haji. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau andai-andainya itu sudah nyerepet takdir, cobalah anakku nggak keluar hari ini, nggak ketabraklah dia. Nah, ini kan nggak boleh ngomong gini. Karena tidak ada urusan keluar dengan tidak keluar dengan soal kematian. Karena kematian itu memang sudah antrian. Kalau sudah waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pasti tepat waktunya, enggak mungkin mundur, enggak mungkin maju kan. Walaupun anak Anda enggak keluar, pasti mati. Entah kepleset, entah apa di rumah kan. Jadi enggak ada urusan kematian dengan keluar atau tidak keluarnya. Maka mengandai-andai seperti ini tidak boleh. Atau juga yang tidak sadar kadang-kadang mengatakan umpamanya, kalau bukan karena dokter ini, anak saya mungkin lewat lah. Bayangkan Allah tidak disisakan, Allah kemana? Kenapa mesti dokter itu yang seolah-olah mengobati anak? Ya kemana Allah? Padahal Allah mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Ibrahim, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan.
Walaupun maksudnya sebenarnya dia yakin Allah yang menyembuhkan lewat perantara dokter, tapi kata-katanya itu yang masalah itu syirkul asghar namanya, tidak boleh. Apalagi kalau diyakini dokter itu yang menyembuhkan, syirik besar lagi dia. Nah, ini kalimat andai-andai ini bahaya. Andai saya hendak ke sana, tentu nggak akan terjadi seperti ini. Coba saya tadi jalan pulang nggak lewat sini, nggak jatuhlah sini lubang. Nah, itu kan andai-andai kayak gini bahaya. Ya. Andai dulu aku tak nikah sama kamu, tapi nikah sama dia, udah sakinah mawaddah saya. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Terima antum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'u, wasta'in billah, wala ta'jaz, wa in asabaka syai'un, fala taqul law fa'altu kadza lakana kadza. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, semangatlah untuk mencari yang manfaat untuk kamu, tambatkan pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Tapi kalau menimpa musibah kepadamu, jangan berandai-andai dengan mengatakan lau seandainya, andai kata, bila mana, ya kurang lebih itu kalimat-kalimat seperti itu. Kalau aku tidak melakukan, andai kata aku tidak begini, tentu tidak begitu. Andai kata aku begini, tentu begitu. Nah, itu tidak bisa. Karena andai-andai ini adalah pintu daripada pintu setan. Lalu apa yang harus diucapkan? Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan takdir Allah semua. Nah, ini menyangkut takdir masalahnya. Sudah katakanlah ini sudah qadar Allah, selesai. Tenang. Sebab kalau kita sandarkan semua kepada takdir, hilang kesedihan di dada. Tapi kalau dikaitkan dengan andai-andai, makin sakit hati. Andai anak saya nggak keluar, nggak mati, udah sakit lah dia. Nggak berhenti itu nangis sampai berapa hari itu. Tapi kalau antum katakan semua sudah takdir, selesai dada, lapang semua. Anak saya mati sudah ditakdirkan 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Selesai. Ya kan? Jadi kalimat-kalimat seperti ini hati-hati. Andai-andai ini, ya. Atau mencela penyakit. Mencela penyakit. Aduh, sial kali penyakit ini, lama kali sembuh. Kan itu kan ada tuh orang kayak gitu. Ya. Saking lamanya sembuh penyakit, dicela-celanya penyakit itu. Di zaman Rasul ada seorang wanita namanya Ummu Sa'id. Ummu Sa'id. Sakit kepala, diikat kepalanya. Karena zaman itu belum ada Paramek. Sekarang sakit kepala minum Paramek, Bodrek atau apa gitu. Diikat zaman dulu tuh. Jadi Nabi SAW heran, malaka ya Ummu Sa'id, ada apa ikat-ikat itu kepalamu itu, kata Rasul itu, kata Musa'ib, al-humma la barakatallahu fiha, katanya. Ya Rasul, semoga tidak diberkahi penyakit demam ini, katanya. Dicelah. Kata Rasulullah, la tasubbil humma, jangan kau celah penyakit wahai Ummu Sa'id. Terkadang penyakit itu apa? Yadhabul khotoya, bisa menghilangkan kesalahan. Demam itu bisa menghilangkan kesalahan kita. Ya. Jangan mencela penyakit, sabar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak beradab, ikhwan. Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyingkat-nyingkat nama-nama Allah atau mengganti-ganti dengan nama Allah. Contoh namanya, ada orang namanya Abdurrahman. Dipanggilnya Maman. Man kemana man? La ilaha illallah. Coba. Ada nama Allah Maman namanya atau Man? Tidak ada. Panggil ya Abdurrahman. Jangan bilang Maman. Waktu saya di mana itu? Namanya Ulek. Saya kira Ulek kan. Ulek. Rupanya di KTP Abdullah. Kok Abdullah jadi Ulek itu gimana ceritanya? Orang manggil Pak Ulek katanya. Kok nama itu aneh Pak Ulek katanya. Bukan Pak Ulek Ustaz. Nih KTP saya Abdullah pula. Kok bisa dari Abdullah jadi Ulek tuh? Gimana ceritanya tuh? Nah boleh, kalau nama Abdullah itu khairul asma, ikhwan. Sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Sebaik-baik nama loh. Bisa diganti.
Jangan lagi itu disingkat aja, tidak boleh. Namanya Abdul Qadir, Abdul Qa, tidak boleh. Teruskan Qadir. Abdul Qa pula. Namanya Abdul Qadir. Ini tidak beradab kepada Allah namanya. Nama bagus-bagus dikasih orang tuanya, antum pula panggil jelek-jelek gitu. Ya. Abdul Rahim jadi Mimin katanya lah. Kok jadi Mimin pula Abdul Rahim itu. Jadi tidak boleh. Kadang-kadang orang itu tidak beradab kepada Allah. Tidak boleh. Panggil sesuai dengan namanya. Abdullah, ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdurrahim, ya Abdul Ghafur. Begitu. Ya. Jangan Abdul Ghafur pur. Repot. Oh fur. Jangan bilang fur. Jangankan soal yang seperti ini. Yang lebih kecil daripada itu di zaman Rasul itu ada namanya Hani ibn Kindi. Namanya Hani, sahabat ini. Tapi banyak kaumnya itu kalau ada masalah datang kepada dia dan minta diselesaikan masalahnya. Dan kepiawaian dia mampu pula dia mendamaikan orang bermasalah itu. Jadi kabilahnya kalau ada masalah mesti datang ke dia, dan selalu berdamai. Jadi orang-orang kabilah itu menyebutnya ya Abul Hakam. Namanya Hani ibn Kindi, tapi disebut ya Abul Hakam. Ingat Rasul mengatakan apa? Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukm. Allah lah hakam, semua hukum kembali kepada dia. Abul Hakam itu bapak pemutus masalah. Hakam itu artinya. Maka suatu ketika berjumpa dengan Rasulullah, bercerita oleh dia, Rasul, kaumku apabila berselisih mereka datang kepadaku, aku pun berhukum dan mereka pun ridho dua-duanya. Maka orang-orang menyebutnya Abul Hakam. Kata Rasul, apakah kamu punya anak? Ya, punya anak. Berapa? 3. Laki-laki, semua laki-laki. Siapa namanya? Pertama Syureh, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Kata Rasul, anta Abu Syureh, bukan Abul Hakam. Diganti sama Nabi. Karena hakam tidak boleh. Hakam itu milik Allah. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa tolong beradab, berakhlak kepada Allah. Kalau panggil-panggil nama itu jangan asal panggil. Apalagi itu nama baik. Nama yang menyangkut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau ucapan sebagian dokter, ucapan sebagian terapis kesehatan. Hati-hati Pak Edi, suka ngobati orang nih. Ini kalau gimana dok, pasien dok? Ya kami ini hanya berusaha, sisanya diberikan sama Allah. Coba Allah kasih sisa pula. Sisanya kepada Allah. Dari awal sampai akhir Allah yang nyembuhkan, nggak ada sisa-sisa. Masa Allah disisain itu gimana? Seolah-olah antum yang paling berjasa, Allah pula sikit sisanya. Akalnya di mana coba? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan kul innal amra kulluhu lillah. Katakan semua perkara itu milik Allah dari awal sampai akhir. Kalau bahasanya mungkin begini, ya saya sih cuman usaha, tapi semuanya saya serahkan kepada Allah. Nah, itu kan bagus tuh. Ini enggak, saya sih ya saya akan usahakan, sisanya saya kasih Allah. Allah disisai dulu. Hati-hati nih yang tukang obat-obat ini kan. Taib. Ini juga masalah. Kemudian juga yang banyak di masyarakat itu menyangkutkan masyiah kepada takdir. Ya, sya'atil aqdar bahasa Arabnya. Mungkin bahasa kitanya ya semua atas kehendak takdir. Semua atas kehendak takdir. Ya kalau takdir berkehendak ya jadilah katanya. Takdir ini makhluk Allah. Masa antum kemudian meletakkan masyiah kepada makhluk? Lanjutkan kata-katanya, semua atas takdir Allah. Allahnya jangan tinggal. Jangan dinasabkan kepada takdir saja. Jadi harus dipahami di sini, takdir kan makhluk Allah. Allah yang kemudian memerintahkan untuk mencatat, dicatat di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz makhluk Allah. Nah, kecuali Al-Quran itu kalamullah. Tapi catatannya seperti di mushaf ya itu makhluk kan gitu ya, kertasnya makhluk. Tapi kalam yang dicatatnya kalamullah. Ya. Jadi ini dan takdir ini kan sifatnya maknawi, ikhwan. Bukan sifatnya hissi bisa diraba. Takdir itu kan maknawi, tidak bisa diraba. Bagaimana kemudian
seseorang hanya meletakkan maksiat kepada takdir gitu. Jangan. Bilang semua atas kehendak Allah. Itu lebih tepat lagi. Ya. Taib. Kemudian juga terkadang ada orang yang kadang-kadang marah sama orang. Mungkin benci sama orang itu. Akhirnya dia mengucapkan kalimat seperti ini. Saya haramkan dia ke rumah saya katanya. Saya haramkan dia ke rumah saya. Haram saya bagi dia itu. Enggak boleh. Halal haram itu milik Allah. Yang berhak mengatakan hadza halal, hadza haram itu Allah. Kita tidak punya hak mengharam-haramkan orang. Allah tidak mengharamkan orang masuk rumah antum kan gitu. Kecuali kalau seandainya ada orang yang melakukan maksiat kita katakan haram alaika, haram. Apa ini? Itu benar, mengharamkan yang Allah haramkan kan. Tapi antum mengatakan haram dia menginjak rumah saya lah. Antum mengharamkan sesuatu. Nabi saja ketika mengharamkan madu gara-gara kecemburuan Aisyah dengan Hafsah, akhirnya turun ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Hei Nabi, kenapa kau haramkan yang Allah halalkan hanya mencari keridhaan istrimu? Tidak boleh. Ya. Jadi urusan halal haram itu urusan Allah. Bahasanya pakai jangan bahasa haram lah gitu. Saya tidak suka dia datang ke rumah, kan enak gitu ngomong gitu. Saya haramkan dia ke rumah saya. Dia pula yang mengharamkan gitu. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau umpamanya, saya juga sering mendengar kalau ada anak tuh nakal kali, apa kata orang? Dasar anak setan gitu. Ya kan ada kan orang ngomong gitu ya. Oh dasar anak iblis itu gitu. Ya Allah ya Rabb, enggak boleh kayak gitu. Allah mengatakan a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah mengatakan a antum tazra'una, kamukah yang menumbuhkan anak itu ataukah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya? Allah yang menciptakan dia dari anak orang, antum bilang anak setan. Nabi SAW pernah mengatakan begini, la taqul ta'isha syaitan fa innaka idza qulta dzalika ta'azam hatta yakuna mithla al bait wa yaqul bi quwwati walakin kul bismillah fa innaka idza qulta dzalik tasaghara hatta yakuna misla dzubab. Jangan kamu mengucapkan celaka setan. Celaka setan sama juga karena anak itu celaka tiba anak setan. Ya, kurang lebih bahasanya itu. Jangan mengatakan celaka setan. Karena ketika kamu mengucapkan kalimat itu, maka setan akan merasa besar dirinya seperti seukuran rumah. Setan akan membanggakan dirinya, dia jatuh karena kekuatanku. Namun ucapkanlah bismillah, karena jika kamu mengucapkan kalimat itu, setan akan mengecil hingga seperti lalat, kata Rasul. Ya. Jadi ingat, jangan sembarang orang mengatakan anak setan, anak iblis gitu ya. Tak boleh. Itu anak orang itu. Bapaknya tahu marahlah. Ini anak saya bukan anak setan. Bisa marah tuh. Ya, ini kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh. Dan termasuk mencela tidak boleh. Ya. Ataupun mamanya seseorang membanggakan dirinya, aku lebih baik dari dia lah katanya. Nah, itu sering terjadi tuh. Antar kita aja gitu. Aku lebih bisa daripada dia, lebih hebat, lebih bisa, lebih semuanya. Itu ananiyah namanya. Ini ucapan yang pertama kali ngucap kalimat ini iblis, ana khairun minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dari tanah. Anania kalau sudah aku ini hati-hati. Ya, ya, anak khairun min, aku lebih baik dari dia. Kecuali kalau tidak menyebut dia, insyaallah kalau saya kerjakan saya lebih baik lah. Tapi saya enggak menyombongkan dengan orang kan. Kalau hanya ngomong begitu saya enggak ada masalah. Kemudian juga melakobi orang dengan lakob-lakob binatang. Itu si babi, kan ada saya pernah dengar. Si anjing, si babi, si goblok, si kerbau, si dungu, wah macam-macam di masyarakat ini. Tidak boleh melakobi orang seperti itu. Manusia itu diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kok antum pula panggil dengan bahasa binatang? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar
qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa min nisa'i asa an yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Boleh jadi mereka ini para olok-olok jauh lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok, dan jangan pula kalian saling mencela dan memberikan lakob-lakob buruk sama orang. Nggak boleh. Ini kan kasar ya, si anjing, si babi, si dungu, si goblok, si ya Allah ya, ngeri itu kalimat-kalimat itu. Jangan seperti itu. Mencela fisik orang saja tidak boleh. Apa bahasa trennya itu? Body apa? Shaming. Ya, itu kan pernah viral juga ya, body shaming itu ya. Ya kan ada ya dulu ya. Sampai saya dengar ada aturan negara itu keluar gara-gara body shaming itu kan. Ya gimana coba? Mau tembem pipinya kok kayak bakso. Gara-gara tembem dibilang bakso pipinya. Atau pipi kok di pinggang katanya. Karena pinggangnya mungkin tembem gitu. Subhanallah. La haula wala. Gigi kayak gergaji gitu ya, karena lubang-lubang gitu ya. Itu janggut apa akar siwak gitu. Subhanallah ikhwan. Body shaming tidak boleh, haram. Antum mencela body orang itu sama dengan mencela yang menciptakannya. Tidak boleh. Di zaman Rasul ada seorang namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini naik ke atas pohon kurma. Pohon kurma. Dia kan kurus sekali, kurus ceking Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi betisnya itu kayak kulit berbalut tulang saja, atau tulang berbalut kulit saja, enggak ada dagingnya. Naik dia ke pohon kurma, datang pula angin, tersingkap pula betisnya. Semua sahabat mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud karena kecilnya. Dari as-sabiqun al-awwalun. Marah Rasul dan mengatakan walladzi nafsi biyadihi la tadhaku, katanya. Kemudian Rasul mengatakan lahuma, maksudnya betisnya Abdullah bin Mas'ud, athqal fil mizani min jabalil Uhud, kata Rasul. Jangan kalian mencela betisnya, kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, kalau ditimbang kedua betis itu di hadapan Allah, itu gunung Uhud tidak lebih berat daripada kedua betisnya, katanya. Artinya dua betis Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat kalau ditimbang di hadapan Allah daripada gunung Uhud. Tidak boleh. Ya, body shaming itu tidak boleh. Mencela fisik orang. Ya, ketinggian pohon kelapa kan itu. Kependekan cebol atau apa istilahnya kan. Di masyarakat kan banyak tuh. Ya, bahasa-bahasa yang kadang-kadang ngeri gitu. Gemuk bilang gajah kan itu. Coba yang kan. Gemuk dibilang gajah, ya. Kurus dibilang apa tuh? Apa istilahnya kurus tuh? Ceking kan itu. Nah, kalau ceking bahasa lain dari kurus ya tidak apa-apa lah kan. Kalau kurus mau dibilang apa namanya? Ya itu tuh lidi, badan kayak lidi, nggak boleh itu. Ya, body shaming itu tidak boleh, haram dalam Islam. Makanya saya setuju juga negara buat pasal-pasal seperti ini ya. Taib. Kemudian juga yang lain, tatayur. Seperti orang mengatakan, wah malam ini pas ada yang mati nih katanya. Kenapa? Nampak ada burung hitam di atas katanya. Itu tatayur, tidak boleh. Menasabkan kematian kepada burung. Kemudian mata kiri berkedip-kedip. Aduh sial nih kayaknya. Kenapa? Mata kiri berkedip-kedip. Apa urusan sial dengan mata berkedip yang kiri? Tapi kalau giliran tangan kanan pula yang kesemutan, wah ini pasti rezeki datang ini. Senang. Tidak boleh, ini namanya tatayur. Tatayur itu tidak boleh. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, kata Rasul. 3 kali Rasul mengatakan. Tatayur itu syirik. Tidak boleh. Menasabkan sesuatu kepada benda atau menganggap sial ataupun untung kepada sesuatu yang dilihat, didengar, dimimpikan. Kadang-kadang mimpi jelek dibilang dapat musibah. Mimpi jelek dari setan. Kalau mimpi jelek dari setan artinya tidak mungkin terjadi. Jangan dipikirin.
Gara-gara orang stres, orang stres gara-gara mimpi buruk. Takut tertimpa musibah. Enggak. Mimpi buruk itu hanya sekedar mimpi, tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Karena itu datang dari setan. Lain kalau mimpi baik datang dari Allah. Boleh diceritakan, dapat takwil bagus, mudah-mudahan diaminkan, dapatlah apa yang dicita-citakan, kan gitu. Tapi kalau mimpi buruk semua dari setan dan gak akan mungkin terjadi dalam kenyataan, kan dari setan. Atau ghazwatul fikri, karena banyak pikiran ke bawah mimpi, banyak pikiran tuh, banyak utang, ke bawah mimpi, akhirnya ditagih pula dalam mimpi. Kepikiran kan itu ya. Ya, itu tidak akan terjadi. Ghazul fikri itu atau dari setan. Yang memungkinkan terjadi itu kalau mimpi baik. Nah, mungkinlah cerita, karena memang Rasul yang nyuruh mimpi baik. Ya. Kemudian juga kadang ada orang-orang yang masih menasabkan kepada bintang, mungkin usahanya si gulung tikar gitu ya, nggak pernah sukses. Tanya kawannya, kamu itu lahir bulan apa sih sebenarnya sih? Mei. Patah saja, kambingnya kayak kerbau katanya. Kambing domba tuh katanya. Bintang apa tuh? Ya. Atau mungkin orang cerewet kali itu, jangan kamu lahir ini bintang kalajengking nih, suka nyengat orang. Itu ya. Nggak bisa antum ngomong kayak gitu dikait-kaitkan dengan bintang, karena ini nggak boleh, ini nujum. Nabi SAW mengatakan, man iktabasa ilman minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada, kata Rasul. Siapa yang memperdalam ilmu perbintangan, maksudnya ilmu taksir bukan tasir. Kalau tasir tidak apa-apa kayak digunakan BMKG, tapi kalau taksir, bahwa bintang memberikan pengaruh kepada peristiwa bumi, itu yang tak boleh. Siapa yang mempelajari ilmu perbintangan untuk ilmu taksir, maka dia sama dengan mempelajari sihir, makin dalam makin kufur dia. Jadi ya, ini walaupun ngomong-ngomong kayak gini tetap tidak boleh. Bercanda Ustaz tetap tidak boleh. Candaan-candaan yang mengandung dosa tidak boleh. Tidak boleh bercanda untuk berbuat dosa. Ya. Atau yang lebih parah lagi, kalau di Batam masih nggak tahu ya, masih ada tuh. Kalau di kampung masih ada lah. Kalau lewat di tempat-tempat yang angker permisi, permisi pula. Permisi sama siapa? Sama pohon. Sekali pohonnya ngomong, ya apa nggak susah orang itu. Pohonnya ngomong, ya katanya, apa nggak stres itu? Ya, nggak boleh kalimat seperti itu, permisi. Kadang ada juga yang nanya sama saya, kadang-kadang nggak pakai permisi Ustaz kalau naik motor itu, pakai klakson, tit katanya, pakai klakson. Coba kalau jinnya lagi tidur antum klakson, tak nggak bangun dia. Nggak boleh, kawan. Ya. Kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh, karena disebutkan dalam sebuah hadis dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu an. Jadi dia pernah mendengar Nabi mengatakan, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa kata Rasul? Lam yadurhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalik. Barang siapa yang singgah atau lewat di sebuah tempat yang menakutkan, maka ucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup kalimat ini yang diucapkan, maka tidak ada yang memadaratkan kamu sampai kau pergi dari tempat itu. Islam sudah memberikan, ngapain antum permisi? Permisi ini memang sebuah kesopanan bagi manusia. Misi Pak, sopan, bagus. Tapi kalau diberikan sama jin itu enggak boleh sopan-sopan sama mereka. Permisi, oh makin senang iblisnya. Ya. Jadi enggak boleh. Bahkan kalau seandainya antum baru beli rumah itu lama enggak ditempati. Abdullah ibn Umar radhiyallahu an mengatakan, idza dakhala al-baita ghairal maskuni falyakul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apa kata Rasul, kata Abdullah bin Umar, jika seseorang masuk di rumah yang tidak berpenghuni, sudah lama ini nggak ditempati, antum pulang kampung banyak lama nggak ditempati, itu 2-3 bulan di kampung baru datang kan rumah lama nggak ditempati, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadi as-salihin, salam bagi diri kami dan salam bagi hamba-hamba Allah yang
soleh. Maksudnya boleh jadi ada jin-jin muslim dalam rumah kita ini yang menjawab salam. Jin-jin muslim, dan jin muslim gak akan mengganggu kita. Yang tukang iseng ganggu kita itu jin fasik gitu. Ya kadang-kadang buat suara gitu kan. Senggolnya kaleng kongguan jugreng malam-malam tuh. Oh, takutlah orang kan. Banyak anak kucing kan gitu. Kadang-kadang gorden gelebar. Sebenarnya nggak ada setannya, antum lupa nutup jendela itu angin masuk gelebar. Ini sudah ikut-ikut merinding. Ada apa gorden digugur gerak-gerak gitu ya kan? Ya, ikhwan, atau mungkin suara angin. Memang setan itu akan masuk dalam semua media, entah angin, entah suara, entah bayangan. Memang sengaja nakut-nakuti kita sebenarnya. Makanya kata Nabi SAW, kalau antum lewat ke sebuah tempat yang menakutkan dalam rumah, cukup menyebutkan bismillah wala tubali, kata Rasul. Ya, orang takut nih mau keluar rumah, entah ada barang yang tertinggal di luar mau ngambil, malam-malam pula gitu kan. Anjing tangga pula berisik gitu ya. Gelap pula lampu, hujan pula deras. La ilaha illallah. Samping kuburan pula rumahnya, makin lah kan gitu kan. Jadi cukup mengucapkan bismillah, jangan pedulikan. Atau ibu-ibu ini mau ngambil sesuatu di dapur, haus, malam-malam, jam 1 bangun, listrik mati, penerangannya pakai handphone aja. Ya. Kemudian di center-center gitu, mana nih minuman letak di mana, mulai takut. Maka kata Rasul, bismillah, jangan pedulikan di dapur, ambil air, bergegas. Kalau takut lari kan itu ya. Tapi jangan ditabrak-tabrak pula. Minum sudah selesai. Bismillah. Takut kepada setan tidak syirik, karena setan itu musuh kepada kita. Sama dengan kita takut sama orang jahat, tidak syirik. Ya, ada orang ngancam kita, saya bunuh kamu, wajar kita takut. Ya, takut sama setan juga wajar, karena setan musuh kita. Yang tidak wajar itu kalau kemudian kita ladeni mereka. Browsing dia, setan takut sama bawang gantung katanya. Gantunglah semua bawang di pintu, sama garam disebarlah, habislah debu dapur. Ikhwan, sayang kan? Itu apa coba? Atau teriak-teriak, hei siapa di dapur? Sekali ada yang jawab, apa antum gak stres? Kan gitu. Jadi tidak boleh, nggak usah, kata Rasul, jangan dipedulikan, cukup baca basmalah saja. Beranikan. Karena hakikatnya mereka juga takut dengan kita, sebagaimana kita pun takut sama dia sebenarnya. Jadi kalau kita berani, mereka takut. Kalau kita takut, mereka pula yang berani. Nah, sekarang adu mental aja di situ tuh. Antum adu mental di situ. Kalau berani, mereka takut. Kalau kita takut, mereka pula berani ya. Tapi jangan pula uka-uka antum tes keberanian itu. Nah, yang kesurupan lah antum. Uka-uka di Barelang sana. Ya, banyaklah kesurupan. Ngapain pula antum ganggu sarang jin pula? Ya, bukan itu uji mental, uji nyali itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ini kalimat-kalimat yang ya menurut saya sih ngeri sekali ya, kalimat-kalimat seperti ini kan. Sebaiknya jangan diucapkan. Ya, izin kepada jin, lewat permisi. Ya, maka itu dilarang dalam Islam, karena bagaimanapun bagi seorang yang muwahhid tidak pantas takut kepada setan. Takut itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kalimat sumpah, demi bapakku, ya kan? Demi ibuku tolonglah. Tidak boleh. Bersumpah kepada selain Allah, apakah kepada ibu bapak kita, dilarang dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ala innallaha, dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, innallaha yanhaakum an takhlifu bi abaikum, faman kana halifan falyakhlif billahi aw liyasmut. Kata Nabi, Allah melarang kalian untuk bersumpah kepada bapak moyang kalian atau kepada bapak-bapak kalian. Kalau hendak bersumpah, maka bersumpahlah kepada Allah. Demi Allah, jangan demi bapakku, demi ibuku, nggak boleh. Ustaz, demi cintaku padamu, gimana? Ya. Kalau itu jadi sumpah, tidak boleh. Kalau itu maksudnya sumpah,
Demi cinta kalau dimaksudkan sumpah tidak boleh. Syirik asghar tidak boleh. Karena Rasul mengatakan falyahlib billahi aw liyasmut. Bersumpah kepada Allah, kalau tidak bisa diam. Kalau tidak bisa diam. Ya. Ini juga hal-hal yang terkadang di masyarakat itu sering kita mendengarnya. Apalagi kawan ya, biasanya yang sering antum dengar apa lagi? Ada antum dengar istilah-istilah lagi di masyarakat. Ya. Ini yang saya catat aja ya. Lah kalau yang seperti ini aja terlarang. Apalagi lebih daripada ini. Mencela Allah, mencela Islam, mencela Al-Quran. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kapan hari saya dengar YouTube itu ya? Ya. Jadi di YouTube itu ada orang yang mencela seolah-olah mungkin dia melihat ada kelakuan beberapa umat Islam. Kelakuan mungkin menurut pandangan dia tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya dia mengatakan, kalau Islam kayak gitu lebih baik aku kafir katanya. Ini enggak boleh kawan kalimat ini. Masa mendoakan kekafiran seperti itu? Enggak boleh. Seolah-olah kemudian mengeneralisir semua orang kayak dia kan itu. Ya kalau memang dia saja salahkan. Jangan kalau Islam kayak dia enggak akan saya masuk Islam, saya kafir aja katanya. Sampai kemudian mengatakan sejak kapan Nabi Muhammad itu agamanya Islam tuh? Otak di mana otaknya di dengkul gini ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kok bisa dia mengatakan seperti itu? Liberal, pemahaman liberal dengan mengatakan mana sejak kapan Nabi Muhammad itu Muslim? Bukan liberal, maunya itu menyamakan semua agama kan begitu. Allah mengatakan faqulu syahadu bi anna muslimun. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakan saya ini muslim, berserah diri itu artinya. Karena Islam itu artinya berserah diri. Ya. Dan makna Islam itu salah satunya apa? Bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas dari kesyirikan dan para pelakunya. Kalau semua agama sama, tidak sama. Karena di antara makna Islam itu adalah bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas dari kesyirikan dan para pelakunya. Sekarang Nasrani di mata kita mereka musyrik karena menyatakan Isa itu Tuhan, menyekutukan kan. Yahudi kita katakan bukan hanya kafir juga gitu. Ada bau-bau musyriknya mengatakan Uzair itu anak Allah. Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang mengatakan lam yalid wa lam yulad, dia pula yalid yulad. Gimana ceritanya? Ya. Jadi ini kalimat-kalimat bisa saja masuk kemunafikan, menghancurkan Islam dari dalam orang kayak gini. Ya, itu loh yang kribo-kribo tuh, ya, yang ngomong tuh ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun seseorang mengaku memiliki nasab kepada Nabi, tetapi sebenarnya tidak ada bukti nasab dia kepada Nabi. Saya ini loh Habib juga loh. Nah, saya Habib, saya ini dari kabilah Asegab atau kabilah apa gitu ya. Nah biasanya kan hanya ngaku saja, nggak ada buktinya. Maka Nabi SAW mengatakan manidda ila ghairi abi wa huwa ya'lam annahu ghair abihi fal jannatu alaihi haram, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengaku nasabnya kepada selain ayahnya padahal dia tahu dia bukan ayahnya, sorga bagi dia haram. Haramkan sorga. Hati-hati. Jangankan itu, orang berdusta dalam mimpi, dia sebenarnya tidak pernah bermimpi, tapi dia berdusta, saya bermimpi begini, padahal nggak pernah bermimpi. Maka Rasul mengatakan itu sedusta-dustanya kedustaan orang yang berdusta dalam mimpinya. Itu saja nggak boleh. Ya. Apalagi kemudian sampai berdusta atas nama Al-Quran, berdusta atas nama hadis dengan meriwayatkan hadis-hadis palsu. Ini bulan Rajab banyak nih, hati-hati nih. Bulan Rajab ini tidak ada ibadah khusus, tidak sholat malamnya, tidak puasa sunnahnya,
tidak baca Qur'annya, tidak ada ibadah khusus. Walaupun semua ibadah diberikan pahala besar, maksudnya ibadah rutinitas yang kita lakukan, tapi kalau dikhususkan itu hadisnya kalau tidak maudhu, dhaif. Dhaif dan maudhu antara itu saja. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tiba-tiba kemudian sekarang banyak berseliweran itu di medsos atau kadang-kadang khatib Jumat yang tidak paham disampaikan pula hadis-hadis palsu. Kan bahaya, kawan. Kata Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW, inna kadhiba alayya laisa ka kadhibi ala ahad wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Berdusta atas namaku, kata Rasul, jangan samakan dengan berdusta sama kalian. Karena siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, silahkan ambil tempat duduknya, masuk ke neraka sana. Keras, ya kan? Nabi SAW sampai keras dalam masalah ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi laknat di masyarakat kan banyak sekali mudah-mudah melaknat. Dikit-dikit bilang goblok, dungu, setan, macam-macam, ya kan? Ucapan-ucapan itu makin di orang awam biasa kalimat itu kan. Tapi kita orang yang sudah ngaji ini takut mengucapkan kalimat itu. Karena Rasul yang mengatakan, Rasul mengatakan, la yakununa la'anuna wala syuhada yaumal qiyamah. La yakunu la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Tukang laknat itu tidak akan dapat syafaat, bahkan tidak akan jadi saksi pada hari kiamat. Diharamkan syafaat bagi dia. Naudzubillah. Pada orang di yaumul akhir itu syafaat diperlukan, karena itu yang bisa menyelamatkan. Ini orang pelaknat ini tidak akan dapat syafaat. Berarti hanya satu dapat rahmat Allah. Dia kalau dapat rahmat, ya, dia bisa selamat. Kalau tidak, habislah dia kan itu. Maka dan banyak lagi lah ini yang bisa saya rangkum dari ucapan-ucapan manusia yang kadang-kadang tidak sadar kita ucapkan. Rupanya di balik itu ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.